Selamat sore, perkenalkan nama saya Victorius Herdianto Ureng, mahasiswa STIK Muhammadiyah Pontianak kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Di sini sudah saya siapkan alat-alat apa saja yang kita perlukan dalam melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu adalah ada alat tensi, ada stetoskop, ada termometer, palu refleks, transpater, otoskop, ada bengkok, senter, ada sarung tangan, ada handap, kemudian ada juga timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan. Oke, kita langsung saja melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian menyapa pasien, menanyakan keluhan dan menanyakan identitas pasien. Kemudian kita menjelaskan tujuan dan maksud tindakan apa yang akan kita lakukan. Lalu kita kontrak waktu, apabila pasien setuju kita boleh mengambil alat yang sudah kita siapkan. Selamat sore Pak. Sore. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Victorius, saya perawat yang hari ini akan merawat Bapak. Kalau udah tahu dan Bapak siapa, saya berbicara. Pak Yonatan, boleh saya lihat gelangnya Pak? Tanggal lahirnya Pak, kita tolong sebutkan. 24 bulan. Oke, sesuai dengan gelang ya Pak ya? Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak. Pemeriksaan fisik itu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ya. Waktunya kurang lebih 15 menit Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alat dulu, nanti saya kembali lagi ke ruangan ini. Oke Pak, saya permisi dulu ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ke pasien, kita terlebih dahulu melakukan cuci tangan. Lalu kita pakai sarung tangan. Ya, pada pemeriksaan fisik ini yang pertama kali kita lakukan adalah melihat keadaan umum pasien. Di mana keadaan umum pasien itu apakah dia sadar penuh atau setengah sadar atau koma, tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk menentukan penilaian tersebut kita biasanya menggunakan penilaian DCS, gerakan motorik, kemudian pasiennya bisa berbicara atau menjawab apa yang kita perintahkan, kemudian pasiennya bisa membuka mata. Pak, boleh minta tolong Pak, angkat tangannya yang pertama kanan dulu, angkat ke atas, kemudian turunkan Pak, lalu yang kiri Pak, kemudian turunkan lagi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Bapak, yaitu mulai tensi, tekanan darah, kemudian nadi, ukur suhu dan pernapasan ya Pak ya. Biasa tekanan darahnya berapa Pak? Normal ya Pak ya. Tekanan darahnya 120/80 ya Pak ya. Tekanan darahnya normal. Ya, nadinya 80 kali per menit. Kemudian suhu badannya normal ya Pak ya. Tekanan darah, suhu, pernapasan sama nadi Bapak normal ya Pak ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu mengukur timbangan berat badan Bapak dan tinggi badan Bapak. Baik Pak, timbangannya 60 ya, sesuai ya. 164 Pak. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Pak ya. Dari kepala dulu, yang pertama itu di bagian rambut. Kita lihat dulu tekstur rambutnya, apakah teksturnya itu jarang atau lebat. Kemudian kita lihat apakah ada terjadi kerontokan atau ada kelainan warna. Warna rambut normal kan biasanya hitam ya. Kemudian setelah kita lihat tidak ada kelainan ya, kemudian kita melihat bentuk kepala. Bentuk kepala ini apakah dia ada hidrosefalus atau hidrosefali. Bagian palpasi, apakah ada benjolan? Kita raba kayak gini. Apakah ada benjolan atau ada massa? Nyeri atau tidak Pak? Tidak ya. Kita turun pemeriksaan di bagian mata. Di sini kita melihat apakah terjadi anemis atau tidak.
Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan mata. Di sini kita melihat apakah mata kiri dan mata kanan itu simetris. Kemudian kita melihat jarak mata itu dari telinga. Kemudian melihat skleranya. Lalu kita menggunakan pen light untuk melihat refleks matanya. Boleh dibantu Pak buka mata. Setelah kita melakukan pemeriksaan mata, tidak ada kelainan, kita lanjut pemeriksaan di bagian hidung. Pada pemeriksaan hidung ini kita melihat kondisi lubang hidung kiri dan lubang kanan ya, apakah sama besarnya, kemudian di bagian dalam itu apakah ada massa atau ada benjolan juga ya. Lalu di sini kita menutup salah satu lubang hidung, kemudian meminta pasien untuk menarik nafas. Pak boleh, maaf ya Pak ya, saya tekan dulu. Tarik nafas Pak. Ada hambatan nggak saat bernafas? Tidak ya. Kemudian yang sebelah lagi, tarik nafas Pak. Ada hambatan tidak Pak? Tidak. Kemudian kita raba dulu di sini, apakah ada rasa nyeri Pak? Ya, tidak ada ya Pak ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan hidung tidak ditemukan ada kelainan, kita lanjut pada pemeriksaan bagian mulut dan gigi. Pada pemeriksaan mulut dan gigi ini yang terlebih dahulu kita kaji adalah mengkaji kondisi pasien, kelembabannya, kemudian apakah dia sianosis atau tidak, ada sariawan atau tidak di bagian mulutnya, kemudian di bagian giginya itu ada caries atau tidak ya. Untuk melakukan pemeriksaan fungsi pada mulut ini kita menggunakan tab spatel untuk melihat apakah ada tonsil di dalam rongga mulut, kemudian melihat garis giginya Pak ya. Ya, boleh tutup kembali Pak. Setelah kita melakukan pemeriksaan mulut, kita lanjut ke pemeriksaan bagian telinga. Menekan-nekan di daun telinga apakah ada nyeri? Nyeri tidak Pak? Nyeri? Ya. Kemudian kita menggunakan otoskop untuk melihat rongga telinga. Ya. Bersih ya Pak ya. Ya, pada pemeriksaan telinga tidak ditemukan adanya cairan atau serumen ya yang keluar dari liang telinga ya. Jadi untuk kali ini pemeriksaan telinganya juga masih dalam batas normal. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan bagian lehernya. Pada pemeriksaan bagian leher ini kita melihat dulu apakah di bagian leher itu ada memarnya atau ada lesi. Kemudian kita palpasi atau diraba, pasiennya sudah menelan. Telan Pak. Lagi Pak, telan. Ya, di sini juga untuk mengetahui adanya pembengkakan kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening, atau kita bisa melihat vena jugularis ya. Kemudian setelah leher kita lanjut di pemeriksaan bagian dada. Pak, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Boleh minta tolong bajunya dinaikkan sedikit ya Pak ya. Kita lanjutkan pemeriksaan bagian dada. Terlebih dahulu kita inspeksi atau kita lihat dulu kesimetrisan dada kiri dan dada kanan. Apakah dia simetris atau tidak. Kemudian kita lihat di sini apakah ada jejasnya atau tidak ya. Lalu pergerakan dadanya itu apakah sama pergerakan dada kiri dan dada kanan ya. Kemudian kita melihat di sini warna kulit di bagian dada. Nah, di sini bagian warna kulitnya normal ya. Kemudian kita palpasi. Tarik nafas Pak. Lagi Pak. Kemudian Bapak boleh minta tolong sebutkan 7 lagi Pak. 7 ya. Kemudian kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan suara jantung dan suara nafas ya, atau suara paru. Tarik nafas Pak. Tarik nafas lagi Pak. Setelah itu
Sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik di bagian abdomen, di mana pada pemeriksaan bagian abdomen ini kita lihat dulu warna bagian abdomennya ya. Kemudian lihat ada umbilicusnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perkusi ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mendengarkan bising ususnya ya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen, lalu kita lanjut pada pemeriksaan di bagian genitalia. Pak, ini kita lanjut pemeriksaan pada alat genitalia Pak ya. Sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami keluhan dalam membuang air kecil atau air besar? Tidak ada ya? Tidak ada menggunakan alat bantu Pak? Tidak ada ya? Berarti normal ya Pak ya? Kita lanjut pada pemeriksaan kaki. Kemudian kita lihat panjang kaki itu simetris atau tidak ya. Kemudian jari-jari kakinya, lalu kuku pasien apakah ada udem di bagian metakarpal. Lalu kita memeriksa CRT-nya. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada kaki, kita melakukan pemeriksaan fisik pada lutut atau dengan menggunakan palu refleks. Di sini masih refleks ya. Baik Pak, tadi setelah kita lakukan pemeriksaan dari ujung rambut hingga ujung kaki Bapak, ternyata tidak ditemukan adanya kelainan ya Pak ya. Diharapkan Bapak tetap menjaga kesehatan Bapak dengan makan yang teratur, istirahat yang cukup ya Pak ya. Ada yang perlu ditanyakan Pak? Tidak ada ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, selamat sore Bapak. Setelah selesai melakukan tindakan, kita lepaskan APD atau sarung tangan yang telah kita pakai. Kemudian kita letakkan pada bengkok, lalu lakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Sekian video dari saya mengenai pemeriksaan fisik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Victorius Redianto Uril mengucapkan terima kasih.